Shalom. Boleh lambaikan tangan kepada dikasih Tuhan dengan sorak selain buat Tuhan kita. Haleluya. Mungkin sebelum kita akan mulai, kamu boleh dengan kasih Kristus saya mengajak Bapak Ibu mungkin yang di belakang bisa maju lagi, atau ke belakang 2 atau 3 barang bisa. Nanti biar yang terlambat bisa di belakang. Ya, baik, terima kasih. Mungkin 2 atau 3 baris ya. Mari supaya di depan kita diisi dan terlambat ke belakang. Ya, terima kasih puji nama Tuhan. Mari kita bersatu bersyukur sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau fokus pagi hari ini Bapak Ibu. Kita persembahkan korban syukur pada pujian dan penyembahan kita. Terima kasih. Terima kasih. Kita bawa satu pujian bagi Dia. Begitu indahnya kasih Tuhan atas kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang baik, sungguh teramat banget sangat baik. Terima kasih. Tuhan
bersyukur sebab Tuhan baik selama-lamanya. Tuhan sungguh sangat amat baik atas kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk datang di bawah kaki Tuhan. Kami beribadah, kami datang bersekutu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami melalui pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengucap syukur, Tuhan hadir di tempat ini, melawat setiap umat-Mu Tuhan yang datang dengan setiap beban, pergumulan, masalah apapun. Engkau yang melawat, memberkati, menjamah, bahkan Kau meneguhkan iman kami, menguatkan mulai firman yang kami sampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika ada segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan masa lalu kami, dosa-dosa kami minta ampun di hadapan Bapa. Kau ampuni segala kesalahan kekurangan kami Bapa. Kau kuduskan, layakkan kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah ucapan syukur kami ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tutup khusus ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kau mengurapi setiap kami yang melayani dan yang dilayani. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan, dan setiap umat Tuhan yang siap sama-sama kita mengatakan amin. Segala kesukaan buat Tuhan kita. Haleluya. Buat jemaat Tuhan pagi hari ini, boleh lihat kiri kanan, boleh lambaikan tangan, berikan senyum, salam, shalom satu dengan yang lain, memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama bersepakat datang kepada Tuhan dengan hati yang bersorak-sorai, hati yang bersyukur. Mari kita datang dengan kita datang pada Tuhan dengan sorak-sorai.
memuji Tuhan, amin. Saya percaya kita tahu paling dikasih. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Semua sehat, puji Tuhan, amin. Yang sakit disembuhkan, berbeban berat Tuhan sudah percaya. Yes. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Tidak ada yang menandingi Allah kita, hanya Yesus, Allah kita dahsyat. Oh, lagi tidak perlu diperlukan lagi. Orang tua yang mendengar tidak bisa pagi hari ini. Allah kita dahsyat, tidak ada yang bisa menandingi. Ada siapa kau berikan perbuatan yang hebat.
percaya Tuhan kita dahsyat? Mari katakan kiri kanan, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita sungguh dahsyat. Percaya. Jangan pernah kita mengatakan aku lemah, aku sial, aku takut. Jangan. Perkataan kita keluar firman. Sebentar kita mendengar firman disampaikan oleh hambanya. Kita mau praktek Bapak Ibu, amin. Ketika ada teman kita bilang aku ada masalah, jangan bilang oh masalah apa, susah ya, berat ya, sama saya juga. Jangan Bapak Ibu ya. Mulut kita penuh dengan pujian, mulut kita penuh ucapan syukur. Firman Tuhan kekuatan kita, amin. Lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan mau saudara. Kita lupakan yang telah lalu, kita kepada Tuhan ya. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Bukan masa lalu, ada Yesus. Mengarah pada tujuan. Mari memandang Tuhan.
kita ada kuasa, kita perkatakan melalui mulut kita. Jangan pernah kita menyerah sekalipun badai cobaan silih berganti. Seperti Daud mengatakan, sekalipun aku dalam kekelaman Tuhan, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan aku. Yang percaya Tuhan penolong, Tuhan gembala yang baik, boleh angkat tangan. Yang percaya Tuhan gembala yang baik, yes. Kita berikan sorak-sorai buat kita sekali. Kita ada umat yang pemenang, lebih dari pemenang. Seorang pemenang tidak mungkin kalau tidak mengalami peperangan. Ketika kita mengalami peperangan saat ini, jangan pernah lupa kita punya the power of God. Tuhan Yesus Allah yang dahsyat luar biasa. Katakan kiri kanan, Tuhan kita dahsyat. Tuhan Yesus baik, gembala yang agung. Oh haleluya. Kenapa kita mesti khawatir? Jangan pernah keluar kata-kata Tuhan aku menyerah. Jangan. Tapi kita katakan Tuhan aku berserah. Jangan menyerah tetapi berserah. Aku serahkan semua di tangan Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
supaya kami menangkap sebuah kebenaran yang membangkitkan hidup kami, memulihkan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu jamahan Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami, memberikan hikmat kepada kami, memberikan pengertian baru kepada kami akan kebenaran supaya kami dirubah oleh Tuhan. Dan biar Roh Kudus berikan kekuatan kepada kami untuk hidup dalam kebenaran, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau ada tengah kami. Berkati kami Tuhan ketika kami mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, pasti pernah kita alami satu titik, satu saat kita meragukan kasih Tuhan. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah ya, saudara ya? Sampai saya berkata begini, saudara, sudah aku udah mau berdoa lagi, mau minta apa lagi? Sudah minta, sudah habis, saudara. Air mata sudah habis, kemudian kata-katanya sudah habis, diam aja. Tiba-tiba Tuhan bicara begini, gak usah minta, sudah aku tahu. Kamu memuji Tuhan, memuji aku, saudara. Dan betul, ketika saya memuji Tuhan, saya dapat kekuatan baru. Dan saat di mana doa kita tidak tidak seakan-akan tidak didengar oleh Tuhan, tidak dijawab oleh Tuhan, pergumulan kita bertubi-tubi, saudara. Suatu saat pasti kita meragukan kasih Tuhan. Kita masih manusia. Nah, saya ingin hari ini berbicara tentang Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Saudara, ini kata dahsyat saya bilang, saudara ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai 5. Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai 5 berkata begini. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki, aku mengasihi kamu. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai keluar daerah Israel. Saudara, kitab Maliaki ini adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Dan Maliaki, menurut para ahli itu adalah nabi yang terakhir berbicara kepada bangsa Israel. Dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan kebetulan kalau ditempatkan di akhir dari Perjanjian Baru, saudara. Setelah itu terjadi kira-kira 400 tahun masa kegelapan. Tuhan tidak mengirimkan nabi, Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel. Dan itu masa-masa kegelapan sampai akhirnya Yohanes Pembaptis lahir dan Yesus lahir. Ya, saudaraku. Dan Maliaki ini adalah salah satu dari nabi-nabi yang kecil. Nabi-nabi kecil namanya. Karena ada nabi besar, nabi kecil. Sama seperti sekarang. Ada pendeta besar, ada pendeta kecil. Bukan kecil orangnya, enggak. Tapi ya kalau sekarang diukurnya terkenal. Jemaatnya besar. Kalau jemaatnya kecil, pendeta kecil.
Itu di hadapan manusia, saudara. Dan saya katakan begini kepada saudara bahwa sekalipun Maliaki ini adalah golongan dari nabi-nabi yang kecil, tetapi dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan sangat tajam sekali. Dan apa yang dia sampaikan itu terjadi, saudara ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang kata yang disampaikan oleh Tuhan, aku mengasihi kamu. Sebelumnya saya ingin sampaikan begini, latar belakang dari ayat ini, saudara ya. Karena bangsa Israel itu berada dalam masa kegelapan secara moral, rohani, saudara, dan juga mereka mengalami pembuangan. Jadi pada waktu Maliaki itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan ini kira-kira pada tahun 400-an, 430 sebelum Masehi, kira-kira, saudara ya. Nah, jadi pada waktu orang-orang Israel itu pulang dari Babel, saudara, dibuang karena mereka dibuang, lalu kemudian mereka pulang, sebagian ada di Yerusalem, dan apa yang disampaikan oleh Maliaki itu kepada mereka khusus yang ada di Yerusalem. Ya. Kalau saudara baca seluruh kitab Maliaki ini adalah kitab yang berisi teguran, saudara, teguran kepada umat Israel, kepada imam-imamnya juga seperti itu. Di situ ada tentang persembahan, tentang kawin campur, tentang ketidaksetiaan kepada istri pada masa mudanya, ya, tentang keluarga juga, tentang hubungan antara bapak dengan anak, saudara. Itu tajam sekali dan sakit, saudara. Kalau kita mendengar kira-kira sakit, orang ditegur tuh gak enak, ya. Tetapi itu bagus, amin. Itu memulihkan kita, saudara, dikasih Tuhan. Lalu kemudian ketika sebelum Tuhan menyampaikan firman-Nya, tegurannya, dia berkata begini, aku mengasihi kamu. Didahului dengan apa? Dengan kalimat aku mengasihi kamu. Karena Tuhan tahu bahwa tegurannya sangat pedas dan menyakitkan, mengungkap keadaan mereka pada waktu itu, yang sedang berada dalam kegelapan, sudah jauh dari Tuhan. Secara rohani mereka sudah jauh dari Tuhan. Saudara, ketika Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, lalu kemudian mereka berkata begini, bagaimana engkau mengasihi aku? Jadi mereka bertanya, bagaimana engkau mengasihi kami? Artinya mereka meragukan kasih Tuhan. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu mereka mengalami keterpurukan secara moral, saya katakan, secara politik, keamanan, ekonomi juga terpuruk. Karena mereka baru dibuat. Mereka tidak punya pegangan. Mereka tidak punya raja. Mereka tidak punya pembela. Kalau mereka bercocok tanam, lalu kemudian mereka ingin panen, datang musuh, merampas. Jadi mereka betul-betul miskin. Makanya mereka berkata kepada Tuhan, bagaimana engkau mengasihi aku? Dengan cara bagaimana? Bukan kita seringkali begitu kan, katanya? Ketika kita mengalami masalah demi masalah, secara ekonomi kita turun. Saya tidak tahu waktu COVID saudara begitu. Saudara, saya tidak. Saudara. Justru ketika saya COVID itu, saya melihat tangan Tuhan itu menuntun kita. Amin. Saudara-saudara pun dikasih Tuhan. Justru pada waktu COVID itu saya sering makan di luar. Loh kan aneh kan? Iya saudara. Padahal gereja, saya bilang nih, saya saksikan begini. Gereja nggak bisa bayar listrik. Karena tidak ada pemasukan. Sampai begitu. Saudara, untungnya listriknya pada waktu ada potongan. Saudara, karena tidak bisa bayar. Saudara, tetapi justru Tuhan itu pakai orang lain memberkati saya. Dan saya sama anak-anak sampai sini.
bisa makan di luar dalam keadaan COVID. Ya tentunya kalau di lockdown tidak, saudara ya. Tetapi ketika ada kelonggaran bisa keluar. Aneh kan, saudara? Saudara, Tuhan tuh punya banyak pintu. Amin. Pintunya bukan satu. Yang penting kita tadi bilang apa? Kita setia dan percaya. Nah, saudara, jadi pada waktu kita mengalami masa-masa sulit, saudaraku, kita bisa berkata seperti bangsa Israel. Bagaimana kok? Bagaimana caranya? Lalu Tuhan berkata begini kepada mereka. Dia katakan begini, saudara. Aku mengasihi, bukankah aku bukan Esau? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Lalu katakan, demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Artinya begini, membenci jangan dipahami seperti konsep kita. Artinya Tuhan itu mengasihi Yakub, menerima dia, tetapi menolak Esau. Jadi kata membenci itu artinya menolak Esau. Esau juga diberkati, saudaraku. Diberkati, berkembang dia. Dia menjadi bangsa yang besar, saudara. Tetapi ditolak oleh Tuhan. Tetapi Yakub itu diterima oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, lalu Tuhan berkata tentang Edom. Edom itu adalah keturunan dari Esau. Dan keadaannya itu tidak baik. Pada waktu Maleakhi menyampaikan firman Tuhan ini, Esau itu sudah tidak ada lagi. Keturunan Esau yang bernama Edom itu sudah hancur. Makanya Tuhan berkata, itu loh, aku tunjukkan kasihmu kepada kamu. Kamu tidak ngerti. Kamu tidak ngerti bahwa aku mengasihi kamu. Yakub itu dengan Esau, siapa yang lebih baik kira-kira secara manusia? Kalau saya pilih Esau. Dia pekerja keras. Dia selalu baik dengan bapaknya. Yakub, anak mami. Loh iya, Yakub itu anak mami, anak rumahan. Tidak pandai berburu. Ada di rumah aja bantu bantu ibunya, saudara. Saya bayangkan modelnya kayak apa ya? Mudah-mudahan tidak lebay ya, gitu lah. Ya. Saudara. Lalu kemudian Yakub itu penipu, bapaknya ditipu. Saudara, siapa berjumpa dengan dia ditipu sama dia? Betul kan? Esau ditipu, dikelabui, licik kan? Pikirannya licik. Bapaknya Ishak juga ditipu. Kerja di pamannya juga ditipu. Saudara, itu Yakub. Saudara, pengecut lagi. Saudara, ketika mau ketemu dengan Esau, kalau saya jadi anak yang tahu begitu, saya tendang dia. Kalau saya tidak bertobat, semua istrinya semua dia tinggal di seberang, di Sungai Yakub. Semua dia di seberang. Tahu saudara, liciknya dia seperti itu. Karena dia berpikir begini, kalau Esau menyerang, paling tidak pasukan pertama itu dibinasakan. Ada pasukan kedua, ada pasukan ketiga. Saudara. Ada kambing domba di belakangnya. Saudara. Lalu kemudian ada anak istri akan dikorbankan. Saudara, kan dia punya kesempatan untuk lari kan? Saudara, ini licik sekali, ini saya bilang politiknya tinggi. Kenapa? Dia pikir kalau aku ada di seberang Esau, ketika aku dengar dia serang, lalu kemudian aku bisa lari, walaupun dengan kaki yang pincang. Masih ada pembatas Sungai Yakub. Jadi dia masih bisa lari, masih bisa sembunyi. Itu Yakub sebelum ketemu dengan Tuhan. Tetapi pada waktu Yakub bergulat dengan Tuhan dan dikatakan dia menang.
Dan di situ dia dipulihkan. Dan Yakub menjadi Israel. Yakub yang berubah. Nah, bangsa Israel, keturunan Yakub ini tidak mengerti apa yang dibuat oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan untuk memelihara, untuk membela, membuktikan kasihnya kepada mereka. Karena memang kenyataannya mereka dibuang selama 70 tahun. Lalu kemudian mereka kembali, dibuang lagi. Mereka hidup terjajah terus. Kalau mereka mengalami tekanan seperti itu, sama seperti kita, maka kita bisa meragukan. Padahal Tuhan itu sedang bekerja. Ya Tuhan bandingkan antara keturunan Esau dengan keturunan Yakub. Saudara, menurut sejarah, para ahli sejarah, Edom itu sejak pada tahun 450, Edom itu sudah hancur. Sampai hari ini Edom tidak ada bekasnya. Di Alkitab juga tidak disebut-sebut yang namanya Edom itu. Tuhan tunjukkan tuh, aku lakukan itu. Tetapi Yakub, walaupun kamu tegar tengkuk, walaupun kamu berdosa, dibuang, tetapi kamu masih ada sampai hari ini. Itu kan bukti bahwa Tuhan mengasihi. Amin. Bahkan sampai hari ini keturunan Yakub masih percaya dan jadi berkat, menjadi negara yang hebat, walaupun kecil. Itu bukti kasih Tuhan. Nah, kadang-kadang saya berkata begini, kita nggak ngerti pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, maunya kita ini terima yang besar, yang spektakuler. Ya kan, saudara? Maunya kita senang terus. Tuhan memenuhi semua keinginan kita. Enggak begitu. Saudara, kadang-kadang Tuhan bawa kita ke dalam lembah, tetapi Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kesimpulannya begini, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan mengasihi kita. Apapun keadaan kita sekarang. Apakah kita berada di posisi yang naik atau turun? Tuhan masih mengasihi kita sampai hari ini. Amin. Saudaraku, nah, saya ingin pengantar saya sudah selesai. Saya ingin memberikan fakta tentang pernyataan aku mengasihi kamu. Mungkin ini belum pernah saudara pikirkan. Yang pertama, fakta pertama, bahwa kata aku mengasihi kamu yang diucapkan keluar dari mulut Tuhan itu muncul 6 kali di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu yang pertama, saudara ya. Saya nggak sebutin ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua, aku mengasihi kamu itu adalah ungkapan yang dibutuhkan oleh manusia. Semua kita perlu itu, saudara. Jangankan wanita, saudara, preman yang guaran gitu ya, saudara, dia tetap perlu kata-kata aku mengasihi kamu. Gak ada orang yang berkata aku tidak perlu dikasihi. Tidak ada. Amin. Yang ketiga, Allah itu berinisiatif mengasihi manusia. Dia lebih dulu mengasihi manusia. Kita tidak mampu mengasihi Tuhan dengan diri sendiri. Tidak bisa. Kita tidak punya inisiatif, manusia itu tidak punya inisiatif untuk mengasihi Tuhan pertama kali. Tidak. Tetapi Tuhanlah yang mengasihi manusia lebih dulu. Kalau kita baca di surat Yohanes berkata, kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Jadi Tuhan dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Amin. Jadi sombong kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, nggak bisa. Saya katakan, kalau kita tidak sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Amin. Loh Pak, buktinya saya berdoa Pak. Ya, berdoa bisa. Berdoa kan belum tentu mengungkapkan
ungkapan hati kita, kasih kita kepada Tuhan. Berdoa karena minta, karena perlu. Mengasihi Tuhan itu beda, jauh lebih dari doa. Amin. Saudara, yang keempat, ungkapan aku mengasihi kamu hanya ada di dalam Alkitab. Tolong dicatat baik-baik, saudara. Allah yang berkata aku mengasihi kamu itu hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam kitab yang lain. Sukacita? Cari, saudara. Saya sudah cari itu di Google, nggak ada. Mbak Google kan bisa jawab segalanya. Ya kan? Saya tidak tanya di Ustaz, enggak. Tanya di Google aja. Nggak ada. Hanya ada di dalam Alkitab. Oke, kemudian yang kelima ya. Yang kelima. Allah mengasihi manusia karena Dia adalah kasih. Jadi wajar dong kalau Dia berkata aku mengasihi kamu. Karena apa? Karena Dia adalah kasih. Dan yang terakhir adalah bahwa ungkapan aku mengasihi kamu itu hanya ada di dalam Kristus. Allah di dalam Yesus Kristus. Di Allah yang lain tidak ada. Ayo kita beri tepuk tangan. Jangan saudara-saudaraku dikasih ini luar biasa. Kata berita ini luar biasa. Tuhan tahu kebutuhan manusia. Sebab Dia berkata, aku mengasihi. Allah yang lain enggak. Saudara, apa yang kamu bisa berikan kepada? Yang adanya nuntut. Tetapi kasih itu selalu memberi. Amin. Kasih itu selalu memberi. Saudara, celakanya itu bisa mengerti kalau selalu memberi, selalu menyenangkan kita. Saudara, kalau kita berbicara dengan anak kecil, aku mengasihi kamu, pikirannya apa? Aku dikasih permen, kasih duit, kasih uang jajan, kasih mainan. Ya kan, saudara? Betul kan? Tetapi kalau kepada orang dewasa berbeda lagi. Berbeda lagi. Kasih itu memang selalu memberi, tetapi tidak selalu menyenangkan kita. Di dalam kasih itu ada disiplin. Amin. Kalau kita melenceng, Tuhan hajar kita. Dan itu bentuk kasih Tuhan. Kan memberi, kan? Memberi hajaran maksud saya. Saudara. Jadi kalau kita dalam keadaan terpuruk sekarang ini, dalam dicobai, kita banyak masalah. Saudara, Tuhan tidak pernah cabut kasih-Nya kepada kita. Di ayat yang tadi di atas yang 6, ada 6 kali yang saya katakan. Tuhan berkata dalam salah satu ayat di Yesaya, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Kasih-Nya itu kekal. Amin. Walaupun kita ini melenceng, tapi jangan artikan kata-kata saya bahwa kalau begitu kita bisa berbuat dosa karena Tuhan mengasihi kita. Tidak. Saudara, walaupun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Kasih-Nya itu kekal, tidak berubah kepada kita. Dan jangan berpikir bahwa kalau kita berbuat dosa, lalu kemudian kita bisa masuk surga sekali selamat, tetap selamat. Dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Baik, saudara. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya begini, saudara. Mengapa orang mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidupnya? Kenapa kita tanya seperti itu? Yang pertama begini, saudara. Karena ia tidak menyadari kasih
kasih Tuhan kepada kita. Jadi alasan pertama itu kenapa kita mempertanyakan kasih Tuhan, karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, sehingga kita mempertanyakan itu. Yang kedua, kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak selalu memenuhi kebutuhan kita, memenuhi keinginan kita, bukan kebutuhan, memenuhi keinginan kita. Dua hal ini yang membuat kita ragu akan kasih Tuhan. Saudara, ada dua golongan di dalam, ada dua golongan orang yang meragukan kasih Tuhan. Yang pertama itu adalah yang betul-betul berada di dalam penderitaan. Ya, sudah dari dulu udah kerja, kok gini-gini aja, nggak ada peningkatan. Masalah banyak terjadi di depan kita, selalu bergumul dengan itu. Nah, orang itu betul, ini aku merasa, aku enggak nyaman. Kok Tuhan tidak pernah menolong aku? Itu pertama ya, golongan pertama. Mungkin ada di tempat ini yang alami seperti itu. Nah, di tempat saya ada banyak. Dari dulu udah sakit terus sekarang. Setiap bulan pasti masuk rumah sakit. Bayangkan. Betul nggak begitu? Sampai hari ini. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Kalau dia misalnya nggak ke gereja karena sakit, dia bilang hati saya seminggu ada di sini, dia bilang gitu. Ada di gereja. Dia tetap. Nah, ada orang-orang tertentu yang mengalami seperti itu dan merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi. Yang kedua itu adalah golongan yang merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi. Contoh, dia bandingkan orang hidupnya dengan orang lain. Dia baru kok diberkati. Ini saya ngomong berkat salah jasmani itu. Dia baru kok diberkati. Saya kok kerja kok begini terus. Padahal dia tidak pernah kekurangan. Dia merasa bahwa aku tidak diberkati sama Tuhan. Padahal dia ada kekurangan. Bisa menangkap saya? Dia merasa. Saya berharap tidak ada yang banyak seperti itu di sini. Di Nusa Dua ada yang banyak. Ada yang begitu, jemaat saya ada yang begitu. Ada problem, murah-murah dia pun. Kayak Petrus, persis Petrus. Ngomong dulu baru mikir. Petrus kan begitu kan, ngomong dulu baru dia mikir. Nah orang ini begitu. Dia ngomong kalau masalah begitu, oh Tuhan gini. Padahal dia sudah diberkati loh sebetulnya. Dari jualan kacang, yang di warung-warung. Sekarang sudah bisa naik mobil. Kan diberkati kan? Bukan turun tapi naik. Tapi ketika ada masalah, dia merasa Tuhan tidak mengasihi. Ya saudara ya. Nah, saya berharap saudara tidak ada di dua golongan ini, tetapi ada di golongan yang ketiga. Diberkati tidak diberkati, ditolong tidak ditolong. Kita berkata Tuhan tetap mengasihi. Ini golongan yang hebat yang luar biasa. Oke, saudaraku. Nah, oke. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Ini yang kedua yang saya ingin sampaikan. Tuhan sudah mengasihi kita. Kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Ini yang harus kita jawab hari ini. Yang pertama, kita perlu mengasihi Tuhan karena itu adalah hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudaraku, ini hukum universal. Ini hukum bukan hanya untuk orang Yahudi dan orang Kristen,
tetapi untuk semua manusia. Jadi kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Semua mengasihi Tuhan, seluruh manusia mengasihi Tuhan. Karena ini hukum. Ya, saudaraku, dua hukum ini yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, saudaraku, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Kita menyambut kasih-Nya. Kita menjawab, memberikan respon akan kasih-Nya itu. Seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak mengasihi kita lebih dulu. Jadi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 19 bisa dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudaraku, kalau kita tidak menyadari kita dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mengasihi Dia. Ini dalilnya, terlihat. Sebesar kesadaran kita akan kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, sebesar itu juga kita mengasihi Tuhan. Kalau kita ukuran kesadaran kita mengasihi Tuhan itu cuma 5, kita hanya mampu 5 mengasihi Tuhan. Tetapi kalau 10 kesadaran kita akan Tuhan mengasihi kita, maka kita mampu mengasihi Tuhan 10. Makanya pada waktu Tuhan berada di rumah si Simon yang penyakit kusta itu yang disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan terima pengurapan dari seorang wanita dengan minyak narwastu. Tuhan ngomong apa kepada Simon? Simon, kamu dari dulu, dari aku datang, kamu tidak cuci kakiku. Perempuan ini meminyaki kakiku dengan mengurapi kakiku dengan minyak, menyekanya dengan rambut. Kenapa dia berbuat itu? Karena dia diampuni, dia sadar bahwa banyak dosanya diampuni. Jadi kalau kita tidak sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, begitu mengasihi kita, maka kita tidak mampu mengasihi Dia. Amin. Jadi kesadaran ini yang harus kita bangun. Supaya apa? Supaya kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita tidak bisa paksa. Orang mengasihi Tuhan tidak bisa. Kalau dia tidak sadar, tidak mungkin. Lalu yang ketiga, kita butuh mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan butuh kasih kita. Kita yang perlu mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu kasih kita. Tuhan tidak minta kasih kita. Ayo kita pikirkan. Jangan saya bilang, ngajar sesuatu. Tuhan tidak perlu kasih kita. Tapi kita yang perlu mengasihi Dia. Jangan dibalik. Tuhan tidak butuh kasih kita. Walaupun Tuhan, kita seluruh dunia tidak mengasihi Tuhan, tolak Dia. Dia tidak kesepian. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak perlu kasih kita? Karena Dia kasih. Dia ada kekurangan kasih. Saudara benci Dia, nggak apa-apa, silakan. Saudara, tetapi karena Tuhan itu Dia kasih, Dia selalu mengasihi kita, mengasihi manusia. Dia tidak perlu kasih kita. Kasih kita tidak sebanding dengan kasih. Amin. Saudara, seluruh ciptaannya menolak Tuhan, tidak mengasihi, membenci Tuhan. Tuhan tidak kesepian. Kenapa? Karena Tuhan itu Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi ini satu di dalam kasih. Gak kesepian. Tetapi kalau Tuhan itu tunggal, Dia kesepian.
Saudara ngerti saudara ya? Terus kalau dia kasih, siapa yang dikasih? Tidak bisa. Jadi Tuhan itu tidak perlu kita sebetulnya. Nggak perlu kita. Kita yang perlu dia karena kita ini ciptaan. Tuhan nggak perlu manusia. Kalau Tuhan nggak perlu manusia, kenapa dia ciptakan? Saudara tahu kenapa Tuhan ciptakan manusia? Kita ada dalam dunia supaya kita menjadi wakilnya, wakil kerajaannya di bumi ini. Tetapi kita manusia yang melenceng, tidak taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak perlu kita, tetapi Tuhan mengasihi kita karena kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambarnya. Amin. Jadi kita yang perlu mengasihi Tuhan. Saya ingin tekankan Tuhan tidak perlu kasih saudara. Saudara yang butuh mengasihi Tuhan. Sebab kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, itu problem. Saudara akan mengalami masalah besar. Oke, terus selanjutnya. Selanjutnya ya saudara ya. Yang keberapa itu? Yang keempat. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu kita perlu mengasihi Tuhan. Kebutuhan kita adalah mengasihi Tuhan. Sama seperti kita butuh makan untuk hidup. Saudara kalau ingin hidup kekal selama-lamanya, saudara harus mengasihi Tuhan. Tidak bisa kita jadi orang Kristen minta terus kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, menyembah terus tidak bisa. Kita perlu mengasihi Tuhan. Saudara, ada dua golongan orang yang menyembah Tuhan. Yang pertama itu adalah orang yang mengasihi Tuhan, lahirlah penyembahan. Tetapi yang golongan yang kedua ini, yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Satu kali nanti ketika Yesus datang, setiap lutut akan bertelut menyembah Dia, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah dia mengasihi Tuhan? Tidak, karena dipaksa, terpaksa. Saudara, penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah penyembahan yang keluar dari dasar hati karena kita mengasihi Dia. Jadi kita harus mengasihi Tuhan karena itu keperluan kita. Amin. Saudara, nggak ada untungnya loh Tuhan. Kita mengasihi Tuhan untung nggak untung apa dia. Justru kita yang diuntungkan kalau kita mengasihi Dia. Untungnya apa? Untungnya bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Coba buka di dalam Amsal pasal 13 ayat 20 berkata begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malu. Saudara-saudara, saudara pernah pacaran? Saling mengasihi tanpa bergaul? Ada? Ada kira-kira? Gak pernah ketemu lalu kemudian dia cantik ya. Ketemunya cuma di Facebook gitu. Iya. Lalu kemudian ketemu terus nikah. Ada yang begitu? Ada ya? Ada. Ini ajaib. Ajaib. Tetapi normalnya orang saling mengasihi itu pasti bergaul. Betul? Orang mau menikah itu tidak bisa dengan cara seperti itu. Kalau yang bergaul aja yang sehari-hari bertemu gitu itu, ngobrol, ngajak makan, bertengkar kan gitu kan. Bisa berkata, udah cerai aja bisa begitu. Bisa nanti akan berkata begini, loh kok dia begini? Dulu kan tidak begitu, kok berubah? Apalagi yang tidak pernah bergaul. Saudara akan terkaget-kaget nanti. Jangan menikah seperti dia, saya bilang anak-anak ya, anak-anak muda. Jangan pernah menikah tanpa bergaul dulu. Bergaul itu amati dulu.
siapa dia yang sebenarnya. Kenali karakternya dulu, baru ngomong I love you, kan begitu kan? Jangan I love you dulu. Kalau I love you dulu, saudaraku, bisa putus nanti. Saudara kaget, loh, kok dia begini? Kok begini? Kok jelek? Saudara, lihat dulu. Kalau orang mana itu tidak dilepas dulu, baru itu yang digeser, apa namanya? Bidikannya dibijik dulu, dikenali dulu bidikannya, baru dilepas kamu. Itu yang benar seperti itu. Ya, saudara, kecuali saudara nekat. Oke, jadi ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita ingin bertemu dengan Dia, bergaul dengan Dia. Amin. Dan Amsal berkata, dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti Dia. Nah, ini kebutuhan kita. Kenapa kita tidak bisa menjadi serupa dengan Tuhan? Hidup kita, moral kita, secara manusiawi kita tidak dibawa lebih baik. Dulu kasar, sekarang tetap kasar, makin kasar. Kalau dulu kasar, sekarang lembut. Dulu tidak sabaran, sekarang jadi sabar. Kenapa bisa seperti itu? Kuncinya itu adalah mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan yang lain, saudara akan jadi seperti yang lain. Oke? Ya, saudara. Jadi bergaul dengan Tuhan itu karena mengasihi Dia akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Bisa nggak serupa dengan Kristus? Bisa. Karena Tuhan yang ngomong. Amin? Bukan dengan kekuatan kita, enggak. Tuhan itu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membentuk kita untuk menjadi serupa dengan putranya. Dengan putra. Sama seperti dia. Karena itu saya katakan begini, saudara. Dalam pergaulan kita dengan Tuhan, kadang-kadang Tuhan bawa kita ke puncak, kadang-kadang dibawa turun ke dalam lembah yang gelap. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan tetap bertahan. Dan Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke lembah dan tinggal di situ. Tetapi Tuhan akan bawa kita naik bukit, tinggal di puncak. Amin. Saudara, sebab rencana Tuhan itu bukan turun, tetapi jadi kepala, bukan ekor. Saudara, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kita butuh mengasihi Tuhan, sama seperti kita butuh makan, perlu makan. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang bertumbuh terus sampai kepada masa kekekalan, kita harus mengasihi Tuhan, karena ini keperluan kita. Ya, saudara. Kalau saudara menjadi orang Kristen hanya percaya tapi tidak mengasihi Tuhan, saya ragu. Saya ragu apakah masuk surga. Saya ragu, bukan saya ngomong enggak masuk surga. Saya ragu. Kenapa? Karena Tuhan tidak membangun agama. Amin. Tuhan tidak memberikan hukum-hukum kepada kita, enggak. Tuhan berikan kasih karunia dan kebenaran kepada kita. Agama itu hukum, tetapi di dalam Kristus itu, dia katakan di dalam Yohanes pasal 1, dia penuh kasih karunia, dia penuh dengan anugerah dan kebenaran. Yang diinginkan oleh Tuhan itu bukan saudara melakukan hukum, tetapi mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hubungan intim itu bisa dilakukan kalau kita mengasihi Dia. Betul? Kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan bergaul dengan Dia. Kita akan serupa dengan gambaran anak. Saudara, oh enak saudara, dibawa berubah, dipulihkan oleh Tuhan, enak. Hidup kita nyaman, bukan materi, penuh dengan damai sejahtera.
Tidak banyak pergumulan. Tetapi kalau kita tidak menjadi serupa dengan Kristus, pergumulannya banyak. Kecil bisa jadi besar. Saya kasih contoh, saudara ya. Saya kasih contoh. Orang Kristen kalau tidak berubah, tidak takut Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Kalau dikasih duit, nemu duit di meja kantor, bergumul. Satu sisi perlu, jadi ketahuan, bergumul. Pada waktu mau diambil, berdetak jantung, berdetak. Dan dia bingung, stres. Itu bergumul. Tetapi kalau orang yang serupa dengan Kristus takut Tuhan, bergumul kan? Biarin dia di situ. Nggak mikir ya kan? Tetapi kalau maling, dia mikir bagaimana caranya? Mumet nggak? Mumet. Suami takut Tuhan. Begitu ketemu dengan cewek cantik, lebih mudah. Nggak mikir. Tetapi kalau nggak takut Tuhan, pikirnya muter. Bagaimana cari cara untuk kenalan dengan dia. Susah kan? Ngerti kalian? Orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak takut Tuhan. Begitu di PHK, stres. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, tahu kehendak Tuhan, dia tenang saja. Nah, mau yang mana saya? Mau di PHK tenang atau di PHK stres? Kalau saya tidak mau stres, sudah di PHK, stresnya gitu. Lebih baik di PHK tapi tidak stres. Kenapa? Dia tahu Tuhan mengasihi. Dia tidak pernah tinggalkan. Amin. Saudara, kan enak kan? Saya bilang menjadi serupa dengan Kristus enak. Tuhan Yesus berkata begini. Serigala punya liang, ya kan? Burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan. Bingung dia tidak punya tempat. Enggak. Yesus santai aja. Tidur di taman boleh, tidur di tengah jalan kemana boleh. Apa punya rumah Yesus? Enggak punya rumah. Padahal dia mampu buat istana dari emas, saudara. Dia punya semua kan? Tapi Yesus buat enggak. Dia tidak punya rumah. Rumah di Nazaret itu adalah rumah orang tuanya. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan tempat. Kenapa? Dia menginjil terus. Dia tidak bawa bantal. Dia tidur dipinjemin bantal. Kalau ada bantal waktu itu. Saudara, untuk meletakkan kepala itu harus dipinjam. Tidak punya apa. Bingung kan Yesus stres? Enak kan begitu kan, saudara? Ditolak oleh orang Yahudi, santai aja dia. Dia baru berteriak, menangis seperti mau mati rasanya ketika bergumul di taman Getsemani. Kenapa? Karena dia tahu akibat dosa manusia. Bapa itu memalingkan mukanya. Itu yang dia tidak mau. Yesus tidak takut disalib. Enggak. Dia hadapi salib. Tidak stres. Tetapi yang dia takuti adalah Bapa meninggalkan dia. Berpisah dengan Bapa. Itu yang dia takut. Saudara pun dikasih Tuhan. Jadi saya ingin katakan begini. Sekali lagi, ini tekanan saya. Kalau Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, dan tidak ada Allah lain di dalam dunia ini yang bisa berkata, aku mengasihi kamu. Hanya di dalam Kristus. Kalau Tuhan sudah tahu mengasihi kita, kita seharusnya membalas kasihnya itu. Walaupun tidak sempurna. Amin. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, jangan anggap bahwa Tuhan itu
diuntungkan kalau kita mengasihi dia. Tidak. Kita yang perlu mengasihi Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengasihi Tuhan, itu akan terjadi problem dalam hidup kita. Problem besar. Kita tidak akan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ada quotes yang saya ingin sampaikan. Iya, itu benar. Tadi itu. Saudara. Kita akan menjadi seperti dengan siapa kita bergaul. Kalau saudara bergaul dengan Presiden Prabowo, saudara akan jadi presiden. Saudara bergaul dengan dokter, anak-anak bergaul dengan dokter, dia pasti cita-cita, aku mau jadi dokter. Ya kan begitu kan saudara. Dia bergaul dengan ayahnya, tukang montir. Anaknya masih, aku ingin seperti papa. Ya, tadi pagi saya pergi ke gereja. Ini interview saya. Saya lihat anak dengan bapaknya, ada bus besar sekali saudara, syuting seperti itu. Dulu kan ada zamannya apa? Telolet. Saya ingat telolet. Ahok juga pernah ngomong telolet dulu. Nah, saya mikir gini, jangan-jangan anak ini ingin jadi supir. Kenapa? Besar kan? Busnya besar sekali, saudara. Saya pikir, besar sekali ini busnya, saudara. Kagum sekali anak ini. Saya pikir gini, jangan-jangan dia cita-citanya jadi supir bus, saudara. Saya katakan, dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti dia. Oke? Yang kedua, kita bergaul dengan yang kita cintai. Kita bergaul dengan yang kita cintai. Kita tidak akan pernah bergaul dengan yang kita benci. Amin? Ya, saudara. Saudara bergaul dengan siapa? Itu yang saudara cintai. Saya tidak bilang cinta antara perempuan dengan laki-laki. Enggak. Laki-laki dengan laki-laki bukan cinta romantis. Ya, enggak. Saya bergaul dengan jemaat saya, sering keluar, misalnya, lalu kemudian ngopi bareng. Karena saya mengasihi dia. Jadi dengan siapa kita bergaul, kita sebetulnya mencintai dia. Ya. Cinta filial, bukan eros. Yang ketiga, karena apa yang kita cintai menentukan apa yang kita cari. Apa yang kita cintai itu menentukan apa yang kita cari. Saudara tidak akan pernah mencari yang tidak dicintai. Betul? Contoh apa? Sampah. Saudara cinta sampah, makanya jadi buang. Saudara tidak cari itu. Tetapi kalau saudara cinta sampah karena saudara berpikir ini uang ini, saudara akan cari. Pemulung. Iya kan, betul kan? Dia pikir, wah ini uang ini. Dia cintai, maka dicari. Oke, saudaraku. Jadi kalau kita ini sekarang ini kita cari Tuhan karena kita cinta Tuhan. Kalau kita tidak cinta Tuhan, kita tidak pernah mencari Tuhan. Saudara sekarang cinta mana dengan Tuhan? Tuhan atau mamon? Bisa dilihat, saudara. Lebih banyak mana cari Tuhan atau cari mamon? Saudaraku, kalau terus mamon yang dicari, saudara, bangun tidur pikirnya uang. Uang itu yang sudah cintai. Saya bukan berarti tidak boleh cari mamon, boleh, tapi dicintai jangan. Ya, saudara, justru mamon itu dipakai untuk bergaul, mencintai Tuhan. Itu yang benar. Jangan Tuhan yang dipakai untuk mencintai mamon. Saudara, itu teologi kemakmuran. Tetapi mamon yang kita pakai untuk mencintai Tuhan, itu yang benar. Jadi cinta kita menentukan siapa yang kita cari, apa yang kita cari. Kemudian apa yang kita cari itu menentukan apa yang kita pikirkan dan lakukan. Kalau kita tidak mikir
Betul ya, saudara ya? Jadi apa yang kita cari itu menentukan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Jadi kalau saudara mencari Tuhan setiap hari, setiap saat, saudara akan memikirkan Tuhan. Saudara akan mencari Dia. Saudara akan melakukan sesuatu untuk orang yang dikasih, Tuhan yang kita kasih. Kemudian yang terakhir, apa yang kita pikirkan dan kita butuhkan menentukan siapa dan akan menjadi siapa kita. Saya berharap kita mengerti Tuhan mengasihi kita. Amin. Bangun kesadaran bahwa Tuhan itu mengasihi. Aku tidak layak dikasihi Tuhan, tetapi Dia lebih dulu mengasihi. Dia mati di atas kayu salib pada waktu kita masih berdosa. Tuhan, kita tidak minta Dia mati, tetapi Dia lebih dulu mengorbankan hidupnya. Tidak ada Allah lain yang membuktikan kasih-Nya kepada manusia kecuali di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan selanjutnya kita harus mengasihi Dia karena ini keperluan kita. Sebab kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan satu kebutuhan, dikasihi dan mengasihi. Tidak bisa kita hanya terima kasih itu, menerima kasih dari orang lain. Kita ini diciptakan dengan kebutuhan mencintai orang lain. Sebab itu saya bilang begini, kalau saudara sadar bahwa Tuhan mencintai saudara, tapi saudara tidak mencintai Tuhan, orang Cina berkata, Bu, itu kasar sekali itu. Tuhan sudah mati bagi kita, mengasihi kita, saudara. Dan itu tidak bisa dihapus dalam Al kita. Saudara sudah mendengar itu berulang kali di sini, tapi kau tidak sadar-sadar. Lalu kau mencintai yang lain. Orang Cina bilang, "Gocek." Saudara, saya berharap kita di sini keluar dari tempat ini, mari kita mencintai Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, maka kita akan cinta yang lain. Nggak bisa kita netral, nggak bisa. Ya, saudara. Mari kita cintai Tuhan supaya yang lain. Terakhir, ini intinya. Mengasihi Tuhan membawa keintiman dengannya dan kita akan menjadikan serupa dengan siapa kita intim. Hubungan intim akan menentukan kedudukan kita dalam kekekalan bersama dengan Dia. Gak usah dipikir aku akan jadi apa. Kasih itu, soalnya akan punya kedudukan nanti Dia di sana. Amin. Dalam kekekalan bersama dengan Dia. Terus besarnya kesadaran kita bahwa Tuhan mengasihi kita menentukan besarnya kasih kita kepada Tuhan. Jadi yang perlu kita bangun sekarang adalah kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita. Hitung semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan pasti itu lebih banyak dari apa yang Tuhan disiplinkan kepada kita dari penderitaan kita. Begitu banyak, luar biasa Tuhan mengasihi kita. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan itu lebih banyak berbuat kepada kita daripada kita berbuat kepada Dia. Ini sudah dibuktikan oleh Tuhan pada waktu Dia berbicara kepada Israel melalui Maleakhi, Nabi Maleakhi. Ya, Yakub, aku terima Yakub, tapi tolak Esau. Lihat keturunan Yakub, tidak ada sampai hari ini, sudah dipunahkan, dan tempatnya itu jadi padang tandus sampai hari ini. Saudara pernah ke Petra kan? Nah, sebelahnya Petra termasuk, tapi di dari sekitar Petra itu tandus. Saudara, itu dulu Edom, tempatnya Edom. Itu tempat yang subur dulu, saudara. Luar biasa, jaya sekali.
Tapi karena mereka hanya berkata kepada iri kepada bangsa Israel. Dia ingin perangi Israel. Tuhan kutuk sampai hari ini, selama-lama. Tetapi bangsa Israel yang mengalami naik turun, pasang surut dalam kehidupannya, tapi Tuhan tetap pelihara sampai hari ini, bahkan sampai selama. Tuhan berkati kita semua. Mari kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Kita akan naikkan pujian, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Selalu
luar biasa itu kan belajar diingatkan kembali itu. Terima kasih Bapak. Hanya itu yang kami bisa naikkan Bapak. Bahwa pada siang itu kita mengingatkan itulah salah bentuk kasih kepada Bapak untuk kami lebih mengasihi Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati hambamu Pak Ruben Kusasi sudah pakai sekarang luar biasa dan kami percaya Tuhan seperti pelayanannya gereja yang sudah kau percayakan baginya untuk dikembalikan Bapak. Kami percaya Tuhan mudah Bapak turut atas nama Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan
diberikan engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu di dalam rumahmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan dan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Bapa, terima kasih Tuhan, kami berterima berkati Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.